kebetulan saya ketemu beliau yaitu di KIC. Ini kita sudah ada di belakang kami. Terima kasih banyak, kita ikutin terus. Jangan lupa like dan subscribe di channel TV Karawang. Baik Bung, Oke. Ya. apa kabar? Baik Bung. Bung, apa kabar Bung? Bung, hari ini aktivitas apa nih? Kebetulan sebenarnya kita lagi aktivitas lagi full. Perkembangan di dalam terkait dengan masalah anggota atau program atau memang perusahaan seperti apa? Ya, memang saat ini organisasi kita SPSI belum seutuhnya terbentuk ya, karena masih dalam tahap transisi perapihan karena kita masih moving mesin dari Tangerang sampai Karawang dan sampai saat ini pun belum beres ya. Jadi karyawan pun masih ada yang statusnya Ferdin ya, bolak-balik ke Tangerang. Jadi untuk organisasi memang belum kita fixkan, belum kita rapihkan ya. Jadi pengurus, komisariat dan lain-lain belum kita bentuk ya. Tetapi secara struktural SK kita sudah ada, cuman para pengurusnya kebanyakan masih di Tangerang. Yang di Karawang itu cuman ada hanya 3 orang ya Pak Iwan ya, di Tangerang, di Karawang. Oh gitu. Tapi kan gini Bung, terkait dengan masalah ini kan Jakarta sekarang udah rame-rame WFH atau memang apa namanya PSBB Ya. Sekarang. Ini kalau memang dari Tangerang ke Karawang itu bagaimana? Atau memang dia masih dari sana ke sini atau memang sekarang WFH karyawan? Nah, di musim pandemi gini ya, COVID-19 ya, kita boleh dikatakan syukur alhamdulillah ya, di tempat kerja kita secara garis besarnya kita belum ada dampak, belum ada pengaruh ke karyawan ya. Tetapi dari segi lain-lain mungkin penjualan dan lain-lain pastilah sedikitnya ada dampak. Tapi secara berhubungan langsung dengan karyawan kita saat ini masih baik-baik aja, tidak ada yang namanya WFH dan lain-lain. Kita masih stabil seperti biasa. Kemudian di masa pandemi ini kita juga kan produksinya boleh dikatakan alat kesehatan juga Pak. Kesehatan. Ya, seperti sanitizer ya, masker. Jadi Ada juga. ada ya kita produksi itu. Bahkan kita dari awal COVID terjadi boleh dikatakan kita banyak sekali donasi ya. Donasi Jawa Timur, DKI itu produksinya khusus kita donasi ya waktu itu. Jadi teman-teman, di Softtek itu dia bukan hanya dia apa namanya pelengkap kosmetik atau dia ini, tapi sekarang ini di dalam COVID ini perusahaan Softtek ini memproduksi hand sanitizer, termasuk dia masker, terus tisu basah, dan itu pun dia bisa kontribusi terhadap apa masyarakat luas tentunya. Betul. Nah ini apa namanya dilanjutkan? Ya, untuk saat ini ya produksi masker mungkin perlahan-lahan karena donasi mungkin sudah hampir semuanya terpenuhi ya mungkin terpenuhi. ya baik termasuk desa setempat ya. Mungkin nih Bung, kan ini di mana di masa-masa COVID ini hampir seluruh perusahaan ini mengalami goncangan terkait dengan masalah yang pertama biasanya orang-orang perusahaan yang lain itu melakukan PHK sepihak, terus dia melakukan apa namanya WFH yang tidak berkesudahan. Betul. Ya macam-macam lah. Betul. Ini kalau di perusahaan Bung sendiri gimana? Apa memang ada suatu transisi atau bagaimana? Ada pengaruh nggak itu? Iya, sampai saat ini WFH kita tidak ada ya. Jadi kalaupun toh kita kan sebenarnya lagi move karyawan juga ya dari Tangerang relokasi ke Karawang. Nah, itu memang kita kembalikan ke karyawan ya. Mau ikut ya dipersilahkan, kalaupun toh tidak bersedia juga dipersilahkan ya kan. Nah, jadi memang ada beberapa rekan-rekan teman-teman yang memang dia perhitungannya mungkin di sono sudah istrinya kerja, anaknya sekolah di sono, mereka pilih tidak ikut, tetapi hak-haknya kami. Maksudnya mengalami apa di perusahaan ini? Apa memang aman-aman saja? Sampai saat ini aman-aman saja, aman-aman saja. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan apa-apa ya. Kalau untuk di optik apa namanya factory sendiri ya, untuk di pabrik maupun di Tangerang ataupun di Karawang, sebenarnya kita di bagian-bagian tertentu saja yang mungkin di HO
head office ya itu. FWFH dan di mana di sana ada schedule-nya, berapa hari kalian masuk, berapa hari libur gitu kan. Nah itu hanya di head office. Gini Bung, kan kami kan dulu selaku pimpinan cabang di sana, dengan dia juga selalu memperhati seluruh guru-guru atau pabrik-pabrik yang memang tergabung di dalam SPK SPSI. Betul. Termasuk Softtek. Iya. Ini kan saya lihat entah kami di Bursa Efek atau dia ada di berita-berita lain, termasuk di YouTube juga ada rasa-rasa itu, saya lihat itu terkait dengan masalah ini kok bisa ada peralihan saham, ini gimana ceritanya nih? Ceritanya? Ya betul sekali ya Bung ya. Untuk mungkin bahasa kerennya diakuisisi mungkin ya. Memang benar adanya ya kita diakuisisi ya kan. Tetapi saat ini apa yang memang menjadi satu kekhawatiran kami, misalkan bagaimana dengan status karyawan ya, bagaimana dengan masa kerja karyawan, ya, bagaimana. Jadi memang benar ada akuisisi benar. Betul ada. Teman-teman, ini luar biasa, yang sangat luar biasa lah menurut kami. Jadi orang melakukan pertama adalah sepihak, WFA dan segala macam. Tapi ini unik, Softtek ini. Kita lihat di berita-berita juga memang unik, ada peralihan saham pada saat pandemi ini. Ini kan luar biasa sebenarnya. Namun kan sebagai kita organisasi tentunya ya kita melihatnya memang mungkin suatu strategi juga mungkin untuk bagaimana ini perusahaan bisa maju, bisa bertahan mungkin. Coba nanti kita lanjutkan lagi, coba bagaimana? Ya, untuk akuisisi memang kita tidak bisa dipungkirin lagi kan sudah masuk dalam media ya. Bahkan saya pribadi tahu itu dari orang lain gitu kan ya. Jadi udah menyebar di mana-mana. Saya jelaskan saat ini memang betul apa adanya, kita sudah diakuisisi ya. Mungkin diakuisisi oleh salah satu perusahaan yang besar mungkin ya di Amerika. Kita sudah diakuisisi dan dalam masa akuisisi ini ya kita kalau saya perhatikan semua dari manajemen masih welcome, masih bisa diajak ngobrol dan lain-lain gitu ya, untuk membicarakan bagaimana kelangsungan terutama mungkin kita karyawan ya. Iya, itu sebenarnya akuisisi itu sebenarnya hal yang positif. Ya. Hal positif di mana? Jadi begini, perusahaan ini dia mengambil kesimpulan bahwa ini akan lebih baik perusahaan ini diakuisisi dengan misalkan negara A dan negara B untuk dia keberlangsungan perusahaannya. Nah, bagi serikatnya atau bagi anggotanya, bagi karyawannya sebenarnya tidak ada permasalahan. Betul. Itu kan sudah diatur di dalam undang-undang. Betul. Itu kan termasuk misalkan dia dibebaskan di sana, apa mau ikut atau mau lanjut atau mau enggak. Betul. Diatur keseluruhan di sana. Betul. Hanya tinggal bagaimana perusahaan ini yang mengakuisisi ini adalah PER. Artinya PER itu mengakui PKB yang lama itu bisa panjang dan segala macam, termasuk anggota dan karyawan ini masa kerjanya. Betul. Itu bisa bagaimana dia bisa berlanjut. Itu sebenarnya mungkin. Iya. Jadi seperti itu. Ya, itu sudah kita bicarakan ya, sudah bicarakan jauh-jauh hari dengan manajemen lama juga ya, karena memang akuisisi ini belum sepenuhnya saat ini ya. Nah, ada beberapa dari permintaan karyawan setelah kita kumpul meeting gitu kan ya. Jadi mereka mempertanyakan seperti apa yang dikhawatirkan oleh Bung tadi ya, bagaimana status karyawan, bagaimana PKB-nya, bagaimana lain-lainnya lah seperti itu ya. Kebetulan kita sendiri sudah ada satu pertemuan dengan tingkat direksinya juga ya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat, saya nilai semuanya masih care ya, masih welcome dengan kita, masih ada hal-hal yang positif kalau saya lihat gitu ya. Seperti itu, Bung. Bagaimana dengan masalah protokol kesehatan di pabrik? Ya, protokol kesehatan tentunya di kita udah sangat luar biasa ketatnya ya. Bahkan saat ini supplier siapapun yang masuk itu juga harus melewati tahapan-tahapan tertentu, diantaranya mungkin rapid ya. Makanya dengan adanya tatanan hidup baru gitu kan ya, sebenarnya bagi kami tatanan hidup baru itu sudah dari dulu kita lakukan gitu ya, semenjak pandemi itu ya.
Seperti itu. Jadi kayaknya saat ini kita harusnya lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan lagi. Gini, terkait dengan terakhir, terkait dengan masalah Omnibus Law. Betul. Omnibus Law ini barangnya Omnibus Law, barangnya belum ada. Cuma anehnya ini di perusahaan-perusahaan ini tuh udah terrealisasi Bung. Cara-caranya mirip dengan Omnibus Law. Jadi aneh. Nah, menurutku gimana Omnibus Law? Ya itu seharusnya kalau menurut saya sangat keterlaluan ya. Omnibus Law belum diterjunkan, belum diketuk, tetapi sudah mulai sedikit-sedikitnya istilahnya uji coba lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Justru di kita terus terang Omnibus Law ya kalau bisa sih kita tolak sepenuhnya, kita tidak bisa menerima Omnibus Law ya. Tidak ada kompromi ya, tidak ada kompromi ya. Karena apa? Omnibus Law ya ini kan satu klaster dari Undang-Undang 13 ya. Nggak mungkin dia akan lebih baik ya. Degradasi udah pasti ya. Degradasi jadi, sudah pasti. Yang anehnya itu jadi Undang-Undang 13 di mana udah diterbitkan menjadikan undang-undang dieksekusi sama undang-undang baru ya. Aneh menurutnya kan aneh. Jadi undang-undang baru dieksekusi dengan undang-undang yang lama. Bukan menjadikan turunannya. Ini yang aneh sebenarnya. Keduanya adalah pelanggaran terkait dengan masalah undang-undang dasar. Gitu. Jadi mungkin itu saja Bung untuk sementara, lain kali kita bincang-bincang lagi. Oke, terima kasih. Teman-teman, dulu sekian, nanti kita dilanjutkan lagi. Mungkin Bung selamat untuk nanti semoga nanti lancar akuisisinya. Iya, mudah-mudahan, amin. Ya. Dan memang sakit karyawan tetap tenang ya. Tetap tenang seperti ya. Memang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ya. Jadi santai saja. Hal-hal lain apapun juga kita VUK sedang membicarakan tentunya bagaimana ke depannya itu sedang kita bicarakan dengan tingkat direksi lama ya tentunya ya. Dan saya yakin pimpinan kita masih care, masih terbuka dan pasti dia akan memberikan hal yang terbaik untuk karyawan. Baik Bung, terima kasih banyak. Itu bincang-bincang kami. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Moto kita Bung, hanya satu kata. Wujudkan SPSI berkelas dunia.